Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, bertemu lagi di video pembelajaran tutor matematika. Di video kita kali ini, kita akan belajar tentang perbandingan senilai pada peta dan model. Nah, ini adalah materi terakhir di bab keempat kita ini ya, bab perbandingan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami dan menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Silahkan perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua gambar ya, sebelah kiri dan kanan. Coba kita lihat dulu yang sebelah kiri. Di sini ada peta Provinsi DKI Jakarta. Ya. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah, sebelah kanan, tertulis skala 1:1.500.000 ya. Ini maknanya setiap 1 cm ukuran pada peta itu mewakili 1.500.000 cm pada ukuran sebenarnya, gitu ya, sehingga gambarnya menjadi kecil seperti ini karena ukurannya bukan ukuran sebenarnya, tetapi menggunakan skala ya, 1 cm berbanding 1.500.000. Begitu juga dengan gambar yang sebelah kanan. Ini adalah gambar denah sebuah rumah ya. Nah, di bagian bawah juga tertulis ada skalanya 1:100 ya. Nah, ini maknanya adalah setiap 1 cm ukuran pada denah ini itu mewakili 100 cm ukuran sebenarnya. Nah, setelah melihat dua contoh gambar peta atau gambar denah di slide sebelumnya, kita bisa memahami ya bahwa skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya ya, atau ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya. Nah, penulisan peta itu bisa ditulis seperti tadi yang tertulis dalam peta dan denah ya, misalnya 1:100 gitu ya. Ini berarti 1 cm itu mewakili 100 cm. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu 1/100, misalnya gitu. Nah, ini sama aja ya, penulisannya bisa dalam bentuk titik 2 bagi seperti ini, atau dalam bentuk pecahan. Ini penulisan skala ya, jangan bingung kalau misalnya menemukan suatu buku atau referensi tulisannya berbeda, ada yang 1.2 100, ada yang 1/100. Nah, ini sama aja ya, sama-sama penulisan sebuah skala. Oke, nah di sini kita bisa melihat kata kunci dari skala itu ada 3 ya, dari pengertian skala itu, yaitu pertama skala itu sendiri ya, kemudian jarak pada peta atau ukuran pada peta ya, kemudian jarak sebenarnya atau ukuran yang sebenarnya. Ada 3 kata kunci itu ya. Nah, kita akan melihat hubungan nih, bagaimana hubungan antara skala dengan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Nah, untuk memahami hubungan dari 3 itu, kita akan menggunakan segitiga ajaib berikut ini ya. Di sini ada JS, skala, dan JP. JS itu adalah jarak yang sebenarnya ya, atau ukuran sebenarnya. Kemudian skala, dan JP. JP itu jarak pada peta atau ukuran pada peta, seperti itu. Nah, di sini kalau skala itu saya menggunakan misalnya skalanya 1:100, berarti yang kita ikutkan dalam perhitungan di sini adalah angka 100-nya aja ya. Angka 100-nya aja. Jadi angka satunya nggak kita ikutkan perhitungan. Nanti tinggal menyesuaikan saja atau ditambahin saja kalau udah selesai perhitungannya gitu ya. Nah, hubungannya di sini nih ada 3 nih. Bagaimana kalau kita mau mencari JS? Di sini kalau skala sama JP ini hubungannya adalah dikali kayak gini ya, dikali. Kalau JS sama skala itu hubungannya dibagi, sini ya dibagi titik 2. Kalau JS sama JP juga ini dibagi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari JS atau jarak sebenarnya, ya kita mau mencari JS berarti skala dikali JP. Jadi skala dikali jarak pada peta ya, JP. Ingat tadi yang Ibu bilang, jadi skala yang kita ikutkan perhitungan di sini adalah angka yang besarnya aja ya. Misalnya 1:100 berarti yang kita pakai itu adalah angka 100-nya ya, bukan satunya nggak usah ikut. Nanti menyesuaikan saja di hasil akhirnya, misalnya skalanya yang ditanyakan. Nah, oke, yang pertama nih ya, kalau ditanyakan JS, itu berarti skala dikali JP. Kemudian sekarang kalau misalnya ditanyakan JP,
jarak pada peta. Bagaimana kalau yang ditanyakan jarak pada peta? Maka JS dibagi skala. Itu. JS jarak sebenarnya dibagi skala. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kalau ditanyakan skala. Skala sama dengan, kalau ditanyakan skala berarti JS dibagi JP. JS dibagi JP. Jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta ya. Asalkan ini satuannya kita samain terlebih dahulu. Mau meter semua atau sentimeter semua. Seperti itu ya. Oke, kita lihat contoh soal. Perhatikan di sini misalnya ada sebuah maket perumahan ya. Maket itu adalah miniatur. Dibuat dengan skala 1:200. Ukuran panjang dan lebar setiap rumah pada maket tersebut adalah 7,5 cm kali 4 cm. Nah, kita disuruh menghitung ukuran panjang dan lebar rumah yang sebenarnya. Oke, mari kita hitung satu-satu. Yang pertama adalah kita akan mencari panjang yang sebenarnya. Panjang yang sebenarnya ya, sama dengan kalau berdasarkan rumus yang tadi, jarak sebenarnya atau ukuran sebenarnya itu adalah skala dikali jarak pada peta ya. Berarti di sini kita bisa tulis panjang sama dengan skala dikali panjang pada peta ya. Berarti apa? PP gitu misalnya ya, panjang pada peta. Oke. Sama dengan, nah ingat tadi skala di sini walaupun tertulis 1:200 yang tadi Ibu bilang ya, kita hanya menggunakan angka 200-nya saja. Berarti 200 dikali panjang pada peta 7,5 cm. 7,5 cm berarti sama dengan berapa nih? 7,5 kali 2, 15. Jadi 1.500 cm ya. Atau kalau panjang sebenarnya berarti pakai meter ya. Itu 15 meter. Oke, nah ini adalah panjang yang sebenarnya. Kemudian sekarang lebar. Lebar yang sebenarnya adalah berarti skala dikali lebar pada peta. Ini ya, LP. Lebar pada peta. Gitu. Berarti berapa? 200 dikali lebar pada peta 4. Berarti 200 dikali 4 sama dengan 800 cm. Atau kita jadikan meter sama dengan 8 meter. Oke, jadi sudah ketemu nih panjang yang sebenarnya 15 meter dan lebar sebenarnya 8 meter. Oke. Sekarang kita akan mencari yang B. Perbandingan luas rumah dalam maket dengan luas rumah yang sebenarnya. Luas pada peta, misalnya ini LP gitu ya, luas pada peta ya. Luas itu kan panjang kali lebar, berarti 7,5 dikali 4, yaitu 7,5 dikali 4, 30. 30 cm persegi, gini ya. Kemudian kalau luas sebenarnya berarti LS gitu ya, misalnya. Luas sebenarnya berarti 15 meter dikali 8 meter sama dengan berapa? 120 meter persegi. Berarti perbandingan luasnya adalah 30 cm persegi dibanding 120 meter persegi. Semua kita jadikan senti ya, berarti 30 cm persegi per 120 kita tambahin 0,4 ya, 120, 1, 2, 3, 4. Berarti 1.200.000 cm persegi. Maka perbandingannya adalah, nolnya coret, 1 per 40.000. Kita tulis di jawabannya di sini 1/40.000 ya, sudah ketemu nih. Oke, contoh berikutnya. Sebuah peta berskala 1:10 juta. Jarak kota Jambi dan Palembang pada peta adalah 2,4 cm. Seorang supir bus berangkat dari Jambi menuju Palembang dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Selama perjalanannya, ia berhenti istirahat 1 kali selama 30 menit. Ia tiba di Palembang pukul 10.30 WIB. Nah, pertanyaan pertama adalah berapa lama bus itu dalam perjalanan? Kemudian yang kedua, pukul berapa bus berangkat dari Jambi?
Oke, kita kerjakan satu-satu ya. Yang pertama adalah kita lihat dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah skala dan jarak pada peta ya. Nah, karena yang diketahui skala dan jarak pada peta, maka pertama kita akan mencari dulu jarak sebenarnya ya, JS. Kita akan mencari dulu jarak sebenarnya, yaitu skala dikali jarak pada peta. Nah, sama dengan berapa itu? Skalanya 10 juta dikali 2,4 cm. Sama dengan 24, terus nolnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm ya, atau kita jadikan kilometer ya. Karena kalau jarak antar kota biasanya kilometer. Kita hilangkan nolnya 5. Berarti jadi 240 kilometer. Oke, karena diketahui rata-rata kecepatannya nih, kecepatan rata-rata, maka kita bisa mencari berapa lamanya ya, berapa lama itu artinya waktunya, berapa jam gitu ya. Nah, waktu itu misalnya kita simbolkan dengan T. T itu waktu ya, time. Jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Kecepatan itu V ya. Berarti 240 dibagi 80. Sama dengan, nolnya coret, 24 dibagi 8, 3. Berarti 3 jam. Ini ya, kan dia istirahat 30 menit, ya kan? Berarti total waktu ditambah istirahat juga. Total waktunya adalah 3 jam 30 menit ya. 3 jam 30 menit. Karena istirahat 30 menit kan. Nah, kalau nyampe nya itu 10.30, maka kita kurangkan aja 10.30 dikurang 3.30. Berarti berapa itu? 7. Oke, berarti sudah ketemu. Bis berangkat dari Jambi adalah pukul 7 ya. Bus berangkat pukul 7. Untuk mengecek pemahaman kalian, silakan kalian coba mengerjakan dua soal ini di buku masing-masing ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa dilihat lagi videonya atau ditanyakan ke ibu. Oke? Semangat!